Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa salama tasliman mazida amma ba'du. Suratnya. Mana Mahdi? Mahdi mana? Ikhwani fila rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dari Allah SWT dan atas taufik dari Allah SWT. Kita kembali melanjutkan majelis kita mempelajari dasar-dasar kaidah bahasa Arab bersama kita Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut Rasulullah SAW. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus istiqomah di atas jalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas isim tafdil, ya. Isim tabdil dan juga keadaan-keadaan dari isim tabdil ada 4 kemarin. Yang pertama, jika nakirah dan tidak mudhaf maka wajib mufrad muzakkar dan diikuti huruf min yang artinya nanti adalah lebih dari. Contohnya adalah Aisyatu a'lamu min Fatimah. Aisyah lebih cerdas, lebih berilmu dari Fatimah. At-ta'iratu asra'u minas sayyarat. Pesawat lebih cepat dari mobil. Yang B, jika ma'rifah dengan alif lam maka jenis dan bilangannya harus sesuai dengan yang disifati. Nanti artinya adalah yang paling. Contohnya al-akhu al-akbaru zakiyun. Saudara laki-laki yang paling besar pintar. Al-ukhtu al-kubra qadimatun. Saudari perempuan yang paling besar datang. Yang C, jika mudhaf kepada isim nakirah maka wajib mufrad dan muzakkar, artinya sepengulangannya. Misal Aisyatu a'lamu nisa'in fil hadis. Aisyah adalah secerdas-cerdasnya wanita di bidang hadis. Umar bin Al-Khattab a'zamu syuhada. Umar bin Al-Khattab adalah seagung-agungnya syuhada, orang yang mati syahid. Yang D, jika mudhaf kepada isim ma'rifah maka nau atau jenis dan adat atau bilangannya bebas, artinya dia boleh mufrad muzakkar atau dia boleh mengikuti yang disifati. Contoh, anta afdalun nasi fi hadhil qaryah. Kamu adalah sebaik-baiknya manusia yang ada di desa ini. At-ta'iratu asra'u wasailil muwasalat, atau boleh at-ta'iratu sur'ayatu wasailil muwasalat. Pesawat-pesawat adalah secepat-cepatnya alat transportasi. Itu dia yang dimaksud dengan isim tabdil. Insyaallah hari ini kita masuk ke pembahasan isim zaman, isim makan, dan isim alat. Semoga Allah mudahkan. Yang pertama adalah isim zaman. Apa itu isim zaman? Isim zaman adalah isim yang dia menunjukkan
waktu pekerjaan. Isim yang menunjukkan waktu pekerjaan. Jadi kalau kemarin itu ada fa'il, fa'il itu yang melakukan pekerjaan, ada maf'ul, maf'ul itu objek. Terus ada isim zaman itu kapan kita melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya makan, kapan makannya, misalnya makan pagi, makan siang. Atau saya berangkat ke sekolah, waktu keberangkatan. Nah, itu yang dimaksud dengan isim zaman. Contohnya mau'idul imtihan awalus syawal. Mau'idul imtihan awalus syawal. Mau'id itu adalah isim zaman. Yang artinya apa? Waktu. Waktu ujian, al-imtihan itu artinya ujian. Awal itu artinya awal. Syawal itu artinya bulan Syawal. Waktu imtihan di awal bulan Syawal. Yang selanjutnya adalah isim makan. Isim makan adalah isim yang menunjukkan tempat pekerjaan. Artinya di mana kita melakukan pekerjaan tersebut. Kau nih liatin apa? Isim yang menunjukkan tempat pekerjaan. Contohnya ajlisu alal maq'adi. Al-maq'ad itu adalah isim makan, menunjukkan tempat. Ajlisu alal maq'ad, saya duduk di tempat duduk. Maq'ad itu artinya tempat duduk. Jadi itu ya yang dimaksud dengan isim zaman dan isim makan. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan waktu pekerjaan terjadi. Kalau isim makan menunjukkan tempat di mana pekerjaan itu dilakukan. Sekarang cara menyusun isim zaman dan isim makan. Cara menyusun isim zaman dan isim makan adalah sama. Jadi bentuk isim zaman dan isim makan itu sama. Tinggal nanti cara membedakannya ya tinggal lihat konteks kalimatnya. Cara menyusun isim zaman dan isim makan maka terbagi menjadi dua. Jadi dua. Yang pertama jika fiilnya 3 huruf, yang kedua jika fiilnya lebih dari 3 huruf. Untuk yang 3 huruf terbagi menjadi 2. Untuk yang fiilnya 3 huruf, maka isim zaman atau isim makannya terbagi menjadi 2. Yang pertama ikut wazan maf'alun, yang kedua ikut wazan maf'ilun. Untuk yang ikut wazan maf'alun, maka ada 2. Yang pertama adalah jika fiilnya mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir? Fiil yang akhirannya huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Ayu. Apa itu huruf ilat? Ayu. Alif ya. Ini huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3.
Pertama adalah alif, yang kedua adalah ya, yang ketiga adalah waw. Alif, ya, waw. Ayu. Ayu, padahal dalam bahasa Jawa artinya cantik. Di dalam bahasa Arab, ayu itu ilat. Apa arti ilat? Penyakit. Kenapa? Karena isim atau fiil yang kena huruf ilat nanti dia penyakitan. Penyakitan itu dia kadang dia suka nggak ikut kaidah umum. Ya. Suka keluar dari kaidah umum. Kayak contoh isim maksur. Isim maksur itu kan diakhiri dengan huruf ilat. Diakhiri dengan alif. Seharusnya menerima harokat doma, fathah, kasroh, malah isim maksur nggak bisa didoma, nggak bisa difathah, nggak bisa dikasroh. Kenapa? Karena ada huruf ilat, huruf alif. Nah, itu adalah huruf ilat. Jadi kalau fiil akhirnya diakhiri dengan huruf ilat, maka isim zaman atau isim makannya ikut wazan maf'alun. Ikut wazan apa? Maf'alun. Di sana apa contoh? Oke. Contohnya adalah Roma. Ya memang kalau huruf ilat semuanya seperti itu. Roma. Apa arti Roma? Melempar. Nah. Penyakit memang. Oh, nyambung. Video kita pribadi insya Allah. Roma. Lihat Roma. Huruf terakhir adalah huruf ilat ya, huruf alif. Meskipun huruf alif itu adalah huruf iya di aslinya. Maka wazan dari isim zaman atau isim makannya ikut wazan maf'alun, jadinya adalah marman. Dari mana maf'alunnya? Kan di kitab juga marman kan ya? Iya. Marman sebenarnya ini tingkat lanjutan, maksudnya dipelajarinya di kitab tasrif tingkat lanjutan. Cuman kita jelaskan di sini cuma sekedar untuk pengetahuan supaya nggak bingung aja ya. Oke. Marman itu hukum asalnya adalah marmayun. Nah, jadi yang marmayun. Nah, kalau dari sini jelas ikut wazan maf'alun ya. Marmayun. Marmayun ini huruf ya-nya yang di belakang karena dia itu berharokat, terus sebelumnya itu fathah, maka diubah menjadi alif. Jadi marma. Ya kan? Masih marma. Karena tadi ada tanwin kan ya? Tadi yunnya ada tanwin kan? Marma yun. Nah, tanwinnya itu akhirnya dibawa ke sini. Ke harokat sebelum alif, maka jadinya hatain. Marman. Marman isim apa? Maksur. Kalau ditinjau dari bentuk huruf terakhirnya dia isim maksur. Tapi di sini dia adalah isim zaman atau isim makan. Berarti arti marman apa? Waktu melempar atau tempat melempar.
Contoh lagi, rawa. Apa jadinya? Langsung ikut ke Marman, jadi Marwan. Ada yang namanya Marwan? Apa arti rawa? Meriwayatkan. Marwan berarti tempat periwayatan atau waktu meriwayatkan. Apalagi? Yang ikut ini contohnya adalah rawiyah. Hah? Jadi makalun. Ya. Jadi sama kayak di atasnya. Marwan. Sama. Ya kan? Sama saja. Soalnya nanti kebasan maf'ulun dia jadi apa? Marwayun. Selanjutnya contoh lain. Bukan. Kenyang oleh air. Walia. Jadi apa? Maulan. Apa arti walia yali? Wilayah. Apa artinya? Walia yali artinya bisa melindungi atau bisa juga artinya adalah menjadi pemimpin dari wilayah tertentu. Kalau artinya melindungi berarti maulan adalah tempat perlindungan atau waktu perlindungan. Makanya ada Maulana ya Maulana. Dari sini. Dari Maulan artinya tempat perlindungan. Mohon insyaallah itu dia contoh beberapa isim yang dia beberapa fiil yang dia diakhiri dengan huruf illat. Contoh juga adalah ala. Jadinya apa? Ma'lan. Apa artinya? Ala artinya tinggi. Ma'lan berarti tempat tinggi. Sama. Berarti sama.
Sama seperti ala artinya tinggi juga. Jadinya apa? Masman. Ada yang namanya masman di sini? Yang kedua, yang ikut wazan maf'alun juga adalah jika fi'il mudhari'nya di domah atau di fathah ain fi'ilnya. Jika fi'il mudhari'nya di domah atau di fathah ain fi'ilnya. Ingat ain fi'il kemarin? Yang pucuknya fi'il madi betul. Hah? Yang bagian A. Ya. Tadi fi'il madi. Ya. Coba kita di sini ya. Termasuk ikut wazan maf'alun juga adalah kalau dia ain fi'il di domah atau di fathah. Apa itu ain fi'il kemarin? Huruf asli dari sebuah fi'il yang dia ada di tengah. Contohnya kataba. Nah, kataba ini ikut wazan apa? Fa'ala. Kaf ikut ke huruf fa, ta ikut ke huruf ain, ba ikut ke huruf lam. Kataba mudhari'nya apa? Yaktubu. Coba perhatikan. Kataba yang ikut huruf ain tadi huruf apa? Yang ikut huruf ain huruf ta. Mudhari'nya jadi yaktubu. Nah, ini dia yang dimaksud dengan fi'il yang mudhari'nya ain fi'ilnya di doma, yaitu huruf ta. Ini namanya ain fi'il karena dia ikut ke huruf ain. Jadinya apa? Maktabun. Jadi maktabun ikut wazan maf'alun. Apa arti maktab? Waktu nulis atau tempat nulis. Makanya maktab itu artinya meja. La'iba. Kalau la'iba, mana ain fi'ilnya? Huruf ain. Jadi kalau fi'il yang 3 huruf, mana ain fi'ilnya? Ain fi'il itu adalah huruf yang ada di tengah. Ketika fi'il madi dia ada di tengah. Jadi apa? Yal'abu. Mana ain fi'ilnya? Ain. Apa harokannya? Fathah. Ini yang dimaksud dengan ain fi'ilnya diharokati fathah, berharokat fathah. Maka jadinya apa? Tetap ikut wazan maf'alun, jadinya apa? Mal'abun. Apa tilaiba? Main, bermain. Mal'ab artinya waktu bermain atau tempat bermain. Makanya lapangan itu bahasa Arabnya adalah mal'ab. Mal'abun artinya lapangan. Arti aslinya adalah tempat main. Karena biasanya anak-anak mainnya di lapangan. Main layangan, main kelereng, main apa lagi. Apalagi? Akala. Jadi apa mudhari'nya?
Ya'kulu. Isim zaman atau isim makannya jadi apa Ustaz Uzai? Ik- Akala ya'kulu. Berarti ikut wazan maf'alun. Jadi kaf. Ma ka makalun. Makalun. Apa artinya? Tempat makan. Waktu makan. Oh, ini enak nih, gede. Ta'ima mudhari'nya adalah yat'amu. Imran. Ta'ima yat'amu. Jadinya apa? Iki maf'alun. Jadi aduh, orang mana itu Imran? Sudah dibilang suruh hapus nomornya, masih aja Imran ini. Mahdi ganti. Mat'amun. Mat'am Ron, mat'am. Kau jangan terlalu lihat ini, coba kan huruf aslinya apa? Ta, ain, mim. Ini yang diikutkan ke wazan maf'alun. Jadi apa? Mat'amun. Apa arti mat'am? Ta'ima yat'amu artinya apa? Makan. Mat'am artinya apa? Tempat makan. Makanya restoran atau rumah makan itu bahasa Arabnya adalah mat'am. Tempat kakwel itu kan mat'am artinya. Hah? Di sana dia masuk ya. Makhan dia ya. Makhan. Kelas. Mohon insyaallah. Itu contoh yang dia ikut wazan maf'alun. Kalau di sini ada kharaja ya, ruju makhraj. Makhraj artinya apa? Tempat keluar. Makanya kita mengenal makharijul huruf. Makharijul huruf itu adalah jamak dari makhraj. Makhraj huruf artinya tempat keluarnya huruf. Banyak contohnya dorobayat. Ya ribu beda lagi. Itu ikut mat ribun nanti dia. Ikutnya madrib, ikut yang kedua dia ya. Fatahayab tahu maftah, tempat membuka. Nasoroyan suruh, yang suruh jadinya apa? Mansorun. Insya Allah nanti akan kita pelajarin lagi ketika kita sudah masuk tasrif.
Lanjut. Selanjutnya adalah ikut wazan maf'ilun. Bedanya cuma di huruf ain. Yang ikut wazan maf'ilun maka ada dua. Yang pertama adalah fi'il yang dia ketika mudhari ain fi'ilnya di kasroh. Contoh. Dalam kitab contohnya jalasa. Ain fi'il mana tadi? Yang tengah. Yaitu huruf apa? Lam. Mudhari'nya dia jadi yajlisu. Tadi huruf ain fi'il yang mana? Huruf lam. Ketika mudhari' dia jadi apa? Kasrah. Jadi li, ya. Yajlisu berarti isim zaman atau isim makannya jadi majlisun. Apa artinya? Tempat duduk atau waktu duduk. Ikut wazan maf'ilun. Makanya ada majlisul ilmi. Majelis ilmu. Dari sini artinya tempat duduk untuk nuntut ilmu atau waktu duduk untuk nuntut ilmu. Majelis itu dari sini. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Naam, tempat duduk untuk bermusyawarah. Tempat tidur. Tempat tidur. Majelis tidur permusyawaratan rakyat. Jangan terlalu ini ya. tanggung jawab Imran. Hamala yahmilu. Apa artinya? Membawa. Hamil itu dari sini ya, dari hamala yahmilu. Karena dia kemana-mana bawa kandungannya. Jadi apa? Mahmilun. Apa arti mahmilun? Tempat atau waktu membawa. Jadi kan dua, isim zaman atau isim makan. Raja'a, yarji'u. Pokoknya kalau yang mudhari'nya nggak usah pasti yarji' dia ya. Karena cuma satu, pasti di kasroh ain fi'ilnya. Jadi apa, Kak Wahyu? Marji'un. Apa artinya? Raja'a apa arti raja'a? Kembali. Marji' tempat kembali atau waktu kembali. Makanya kalau kita baca kitab bahasa Arab yang bagian belakang nanti ada namanya maroji dari marji yang artinya referensi. Referensi tempat kembali. Apalagi coba contoh. Gosala. Apa artinya? Yang silu.
Apa arti ghasala? Jadi apa Bapak Alif? Ah, ah. Maf'ilun, majelis, mahmil, marji. Jadi magsilun. Apa artinya? Apa arti magsil? Ghasala nyuci. Berarti magsil tempat nyuci Cuci. atau waktu nyuci. Kalau mesin cuci beda lagi ya. Bukan. Ghasalatun itu mesin cuci. Ini yang pertama yaitu fiil yang dia ain fiilnya ketika mudhari itu di kasrah. Jalasa ain fiilnya lam jadi yajlisu. Hamala milu raja'a yarji'u ghassala yaghsilu. Jadinya apa? Majlisun, mahmilun, marji'un, maghsilun. Hmm. Yang kharaja tadi itu kalau fi'il mudhari'nya di fathah atau di dhamma itu maksudnya apa? Yang kharaja. Kalau misalnya apakah dipilih atau memang sudah jadi fi'il mudhari'nya yakhruju? Untuk fi'il mudhari'nya apakah dia akan ikut yakhruju, apakah dia akan ikut apa? Yakhruju kan ain fi'ilnya di fathah atau di dhamma, maka itu harus lihat kamus. Insya Allah nanti kita akan belajar di bab tasrif, nanti kita akan ketemu itu semua. Kita akan belajar nanti ada fi'il yang dia fa'ala yaf'ulu, ada fi'il yang dia fa'ala yaf'ilu, ada fi'il yang fa'ala yaf'alu, ada fi'il yang fa'ila yaf'alu, ada fi'il yang fa'ula yaf'ulu. Ada 6 bab. Banyak. Dan ke-6 bab itu kita hanya tahu bentuk wazan, tapi untuk menentukan ini fi'il ikut bab keberapa harus lihat kamus. Memang seharusnya tasrif ini dipelajarin berbarengan dengan kaidah. Cuman karena kita kekurangan guru dan waktu, jadi belum bisa. Nanti insya Allah kalau ada waktunya kita belajar tasrif. Ustaz Rashid yang di online itu juga terakhirnya Iya. Karena susah kan, susah apa? Ngatur waktu. Yang kedua, yang ikut wazan maf'ilun juga adalah jika fi'ilnya awalnya huruf ilat. Yaitu dia diawali dengan huruf ilat. Waw.
Contohnya apa? Wa'ada. Jadinya apa? Mau idun. Ikut wazan ilun. Huruf ilat bukan waw? Ya, huruf ilat. Apalagi contohnya? Wajada. Tidak Pak Imran? Maujidun. Mau apa Quran? Maujidun. Apa arti wa'ada? Berjanji. Mau'id? Tempat atau waktu perjanjian. Waktu janji. Janjian. Waktu. Wajada maujidun. Apa artinya? Menemukan. Berarti maujid tempat atau waktu menemukan. Apa? Untuk yang jika fiilnya huruf awalnya huruf ilat yang bagian B ini berarti cuma waw sama ya. Alif Iya, alif nggak bisa. di awal. Kan alif nggak bisa di awal. Yang ya ada tak? Wa'aza. Contohnya apa? Jadinya apa? Mau'izun. Waqafa. Jadinya apa? Mauqifun. Ini contohnya semuanya adalah huruf waw. Huruf ya ada apa enggak? Allahu a'lam, jarang ditemui ada waw yang ikut maf'ilun karena biasanya yang ya dia ikut ke yang pertama yaitu maf'alun. Waqafa berhenti. Mauqif berarti tempat berhenti. Kenapa kok yang diawali ya biasanya dia ikutnya yang maf'alun? Karena biasanya kalau diawali ya itu huruf ain fiilnya ketika mudhari biasanya ikut fathah. Contohnya ya bisa yai basu, maka pasti jadinya mai basun. Contoh juga adalah ya muna yai munu, berarti pasti mai manun. Wa'azo artinya memberikan mau'izah. Apa arti memberikan nasihat mau'izah. Mau'izun berarti tempat atau waktu memberikan nasihat. Mau insyaallah ya. Mudah kan? Mudah. Alhamdulillah. Keadaan menghafal wazan yang mantap ya. Apabila masuk kitab kita no. Nah. Loh, 1451. Apa? Alif. Huruf
ilat alif. Tidak ada fiil yang diawali dengan huruf ilat alif. Kalau isim ada. Kalau isim juga nggak ada. Alif itu udah bisa Karena alif tidak boleh diletakkan di awal kalimat. yang ada di depan tuh hamzah wasol gitu kan. Ya. Itu kalau salah. Jadi ada hamzah, ada alif. Kenapa kok alif itu tidak boleh diletakkan di awal? Karena alif tidak bisa menerima harokat. Berbeda dengan hamzah, mau hamzah wasal ataupun hamzah qat'i, dia masih bisa diberi harokat. Pada saat kita melihat apakah itu hamzah wasal atau alif. Kalau dia ada di awal kalimat, meskipun berbentuk alif, dia pasti hamzah wasal. Contoh istilah alif lam. Meskipun istilahnya alif lam, tapi sejatinya itu adalah hamzah wasal. Naam. Kehidupan selama ini. Alif lam mim. Oh, kan alif kan bacanya kan. Kalau itu memang alif. Ya iya. Itu bacanya alif tuh. Kalau doa ya Kenapa dibaca alif? Karena dia nggak ada harokat. Jadi ayat-ayat yang menyebutkan huruf itu murni huruf ya. Itu murni huruf. Murni huruf. Bukan kata atau kalimat. Ya. Makanya disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang dia kepotong. Maksudnya kepotong itu dia nggak tersusun. Ada nggak maknanya? Allah yang tahu maknanya. Ada nggak hikmahnya? Banyak. Kalau dibilang ada nggak arti, kalau dibilang arti maka hanya Allah yang tahu. Tapi kalau dibilang hikmah dan maknanya maka ada. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada satu huruf yang tidak punya hikmah atau nggak punya makna. Ya, ulama banyak menyebutkan hikmah. Salah satu hikmah yang sering disebutkan sama ulama adalah bahwasanya Al-Quran itu murni berbahasa Arab. Jadi huruf-huruf itu tuh diletakkan di awal itu untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu murni berbahasa Arab. Jadi seakan-akan Allah itu ingin mengatakan, ini loh Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa kalian. Coba kalian perhatikan, huruf-hurufnya itu sama seperti huruf-huruf kalian. Tapi kalian nggak bisa untuk menandingi Al-Quran. Gak ada ngerti kan? Ya kan? Oh ngarang gak ngerti. Lanjut yang B. Jika fiilnya lebih dari 3 huruf, maka susunannya seperti isim maf'ul. Berarti kita murojaah ke isim maf'ul. Cara membuat isim maf'ul. Halaman 29. Ya kan? Jika fiilnya lebih dari 3 huruf, maka menyusun isim maf'ulnya sebagai berikut. Pertama diambil dari fiil mudhari, huruf mudhari diganti mim harokat dhamma, di fathah huruf sebelum terakhir. Contohnya jahada yujahidu jadi mujahadun. Berarti mujahadun di situ berapa maknanya? 4. Ada 4 makna dia. Makna pertama adalah masdar mim. Ya, karena masdar mim yang lebih dari 3 huruf cara membacanya sama seperti isim maf'ul. Ya kan, masdar mim 1, isim maf'ul 2, isim zaman 3, isim makan 4. Berarti contohnya cukup kita pakai yang di isim maf'ul. Contohnya
Mujahadun, berarti mujahadun artinya apa? Pertama, perjuangan, karena bermakna masdar. Kedua, bermakna yang diperjuangkan, bermakna maf'ul. Yang ketiga, waktu berjuang. Yang keempat, tempat berjuang. Allama yu'allimu mu'allamun. Mu'allamun pertama artinya adalah apa? Mengajar. Yang kedua, yang diajari, bukan yang diajar. Yang ketiga, waktu ngajar. Yang keempat, tempat ngajar. Qatala yuqatilu muqatalun. Muqatalun. Pertama, muqatal artinya apa? Perang ya, peperangan. Yang kedua, yang diperangi. Ketiga, waktu perang, tempat perang. Salah. Di sini ada istashfa. Istashfa artinya apa? Istashfa artinya berobat. Mustashfa artinya tempat berobat. Rumah sakit. Tempat berobat. Rumah sakit. Sakit masih rumah sakit. Sakit berarti masih. Paham insyaallah? Insyaallah besok kita masuk isim alat. Seharusnya hari ini masuk isim alat tapi belum bisa ternyata. Qadarullah. Itu dia tadi isim zaman dan isim makan. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan waktu pekerjaan, sementara isim makan adalah isim yang menunjukkan tempat pekerjaan. Cara menyusun isim zaman dan isim makan adalah sama. Jika fiilnya 3 huruf maka ikut wazan maf'alun dan juga ikut wazan maf'ilun. Kapan ikut wazan maf'alun? Pertama, jika fiilnya mu'tal akhir, yaitu huruf terakhirnya adalah huruf ilat. Contoh roma marman, rawa marwan. Jika fiil mudhari'nya di domah atau di fathah ain fiilnya, maka ikut wazan maf'alun juga. Contoh kharaja yakhruju makhraj. La'iba yal'abu mal'ab. Ikut wazan maf'ilun pertama jika fi'il mudhari'nya di kasrah ain fi'ilnya. Contoh jalasa yajlisu majlisun. Hamala yahmilu mahmilun. Yang B jika fi'ilnya huruf awalnya huruf ilat. Contoh wa'ada mau'idun wajada maujidun. Yang B, jika fiilnya lebih dari 3 huruf, maka susunannya seperti isim maf'ul, istashfa, mustashfan, qatala, muqatalun, jahada, mujahadun, allama, mu'allamun. Besok kita masuk ke isim alat, yaitu isim yang menunjukkan alat pekerjaan. Masya Allah, kompleks sekali bahasa Arab ya. Lalu bagaimana cara kita membedakan ini isim zaman atau isim makan? Ini masdar mim atau maf'ulun bih? Maka akan kita pelajari nanti di nahwu. Itu dengan melihat konteks kalimatnya seperti apa. Oles, ada pertanyaan? Imran? Sudah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang mau lihat halaman 119, nah, coba dilihat. Nah, maka semua bentuk isim mustaq yang kemarin kita pelajari ada, kecuali siyahul mubalaghah, enggak ada.
Coba lihat halaman 119 ya. Itu ada isim fa'il, kita baca dari kolom kedua. Kolom pertama itu bina, bentuk dari fi'ilnya. Kolom kedua itu fi'il madi. Waktu lampau. Fa'ala. Di kolom ketiga fi'il mudhari, waktu sekarang atau akan datang. Yaf'ulu. Nah, di sini kan dia ikut yaf'ulu. Yang ketiga masdar. Yang keempat masdar. Kolom keempat itu masdar fa'lan. Yang kolom kelima isim fa'il. Ikut wazan fa'ilun. Yang kolom keenam isim maf'ul. Ikut wazan maf'ulun. Yang kolom ketujuh fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Uf'ul. Fi'il nahi, kata larangan. La taf'ul. Kolom ke-9 coba lihat. Isim zaman, isim makan, masdar mim. Bentuknya sama. Maf'alun. Dan ada yang terakhir kolom ke-10 itu isim alat yang biasa akan kita pelajari ikut wazan mif'alun. Contohnya adalah nasara, yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, mansurun, minsurun. Nasara artinya telah menolong. Yansuru sedang menolong. Nasron pertolongan. Nasirun yang menolong. Mansur yang ditolong. Unsur tolonglah, la tansur jangan kau tolong. Mansurun waktu, tempat menolong atau pertolongan. Minsor alat yang digunakan untuk menolong. Pengenalan sedikit. Insya Allah nanti akan kita pelajari atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita tutup belum? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.